Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Salsabila Sunario, program studi pendidikan agama Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih yang berkaitan dengan toharoh untuk memenuhi tugas mata kuliah materi pendidikan dasar dan menengah. Di sini saya akan memakai metode visual dengan menggunakan PPT yang akan saya jelaskan melalui video. Jadi anak-anak itu bisa melihat materinya dan mendengarkan penjelasan dari saya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian dari toharoh. Yang pertama yaitu pengertian dari toharoh. Toharoh dalam Islam merujuk pada konsep kesucian atau kebersihan, baik secara fisik maupun spiritual. Secara umum, toharoh mencangkup berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesucian, seperti berwudu, mandi besar, dan membersihkan najis. Toharoh juga dianggap penting dalam menjalankan ibadah seperti sholat, karena kesucian diri menjadi syarat sahnya ibadah tersebut. Konsep ini mencerminkan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis dari toharoh. Toharoh ada 3 jenis. Yang pertama itu wudu. Wudu yaitu proses pembersihan diri dengan mencuci anggota tubuh tertentu sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat. Yang kedua itu ada mandi besar atau janabah, itu dilakukan setelah berhubungan seksual, haid atau nifas untuk mengembalikan kesucian. Yang ketiga itu ada bersuci dari najis, yaitu menghilangkan najis atau kotoran dari pakaian, tempat, dan tubuh. Selanjutnya itu ada tata cara dari berwudu. Yang pertama kita lakukan yaitu niat dalam hati, niat untuk berwudu sebagai persiapan untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua itu mencuci tangan, cuci kedua tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Kemudian kumur-kumur, ambil air dengan tangan, kemudian kumur-kumur sebanyak 3 kali. Selanjutnya itu membasuh hidung, yaitu masukkan air ke dalam hidung dan keluarkan sebanyak 3 kali. Lanjut mencuci wajah, cuci wajah dari dahi hingga dagu sebanyak 3 kali. Setelah itu mencuci lengan, cuci lengan dari tangan kanan, yaitu dari siku hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, kemudian lakukan yang sama pada tangan yang sebelah kiri. Kemudian mengusap kepala, usap kepala dengan tangan yang basah, kemudian usap dari bagian depan hingga ke belakang sebanyak 3 kali. Yang terakhir itu selanjutnya itu mencuci telinga, usap telinga dengan jari telunjuk dan ibu jari. Itu sebanyak 3 kali juga ya. Kemudian mencuci kaki, cuci kedua kaki dari mata kaki hingga ke jari-jari kaki itu sebanyak 3 kali. Selanjutnya itu disunahkan untuk berdoa. Selanjutnya ada tata cara mandi besar. Mandi besar diperlukan setelah hal-hal yang menyebabkan hadas besar seperti junub, haid, dan nifas. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama membaca niat dalam hati untuk mandi besar. Kemudian mencuci tangan, cuci tangan hingga bersih. Yang ketiga itu membersihkan najis. Jika ada najis, bersihkan terlebih dahulu. Kemudian mandi, siram air ke seluruh tubuh secara merata, mulai dengan bagian kanan, kemudian di bagian kiri. Mengalirkan air ke seluruh kulit. Pastikan seluruh kulit terkena air dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selanjutnya kita masuk pada hal-hal apa saja yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada beberapa. Yang pertama itu ada keluar angin dari kemaluan. Yang kedua itu tidur dengan lelap. Yang ketiga yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan mandi besar atau ghusl. Yang membatalkan mandi besar atau biasa disebut mandi junub itu yang pertama adanya najis yang masih belum dibersihkan, dan yang kedua itu tidak mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita ingin mandi besar itu harus dipastikan najis-najis yang ada di badan kita harus dibersihkan terlebih dahulu, dan harus memastikan kalau air itu mengalir dari ujung kepala hingga ujung kaki.
Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu bersuci adalah langkah penting dalam menjalankan ibadah. Memahami tata cara toharoh membantu kita untuk selalu dalam keadaan bersih dan siap beribadah kepada Allah. Pastikan untuk melaksanakan setiap tahapan dengan baik dan benar agar ibadah kita diterima oleh Allah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.